Welcome to Dolphin Toys Channel. Kembali lagi di segmen yang membahas tentang dunia anak dan parenting. Di topik kali ini kita akan membahas seputar hindari kebiasaan ini dalam mendidik anak. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video menarik dari Dolphin. Sebagian dari kita mungkin masih menerapkan pengasuhan gaya lama untuk menghadapi si kecil. Gaya pengasuhan tersebut bagaikan tertanam dalam alam bawah sadar kita, bahkan sudah menjadi refleks saat kita menghadapi pola si kecil. Namun, ternyata tidak semua kebiasaan itu baik untuk perkembangan si kecil loh bun. Justru ada yang dapat memicu kebiasaan tidak sehat dan rentan terbawa hingga ia dewasa. Praktisi pendidikan anak Edi Yono alias Ayah Edi bahkan meminta orang tua untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan ini. Apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari orang tua? Yuk kita simak. Yang pertama, selalu menyalahkan benda mati. Aduh, adek kesandung ya? Kursinya nakal ya? Sini mau pukul kursinya. Puk puk puk. Dah, jangan nangis ya. Ayo, siapa nih bunda-bunda di sini yang selalu menyalahkan kursi ketika anak jatuh atau tersandung? Menurut Ayah Edi, proses pemukulan benda-benda mati yang dikambing hitamkan itu artinya mengajarkan kepada anak bahwa ia tidak pernah salah. Apabila ini terjadi di masa depan nanti, anak akan terbiasa menyalahkan orang lain atas peristiwa yang ia alami. Lebih baik bunda membiasakan si kecil untuk menghadapi segala sesuatunya dengan bijak. Misalnya saat si anak tersandung, cukup katakan, lain kali hati-hati ya nak, agar tidak terjatuh. Yang kedua, sering berbohong tentang hal kecil. Salah satu hal yang sering orang tua kita lakukan zaman dahulu adalah sering berbohong tentang hal kecil. Seperti, mama pergi dulu sebentar ya nak. Daripada berbohong, sebaiknya orang tua berkata jujur dan memberikan pemahaman terhadap si kecil bahwa orang tua harus bekerja dari pagi sampai sore. Bunda bisa mengganti dengan kata, nak, bunda kerja dulu ya nak, biar nanti minggu kita bisa jalan-jalan dan membelikan kamu mainan. Dengan hal ini, si kecil pun akan lambat laun mengerti bahwa orang tuanya memang harus bekerja dari pagi hingga sore. Yang ketiga, menakut-nakuti anak. Cara ini biasanya dilakukan ketika anak menangis dan tidak mau diam. Biasanya orang tua akan memanfaatkan citra profesi untuk menakut-nakuti anak seperti, kalau kamu nggak bisa diam nanti bunda panggil polisi loh, nanti ditembak sama polisi. Atau, kamu jangan nangis, nanti disuntik loh sama dokter. Padahal dengan mengancam dan menakut-nakuti seperti hal tersebut akan menanamkan rasa benci terhadap profesi tersebut. Nantinya si anak akan takut ketika bertemu polisi di jalan atau bertemu dokter di rumah sakit. Dan yang keempat, yaitu memberikan anak hadiah saat ia berperilaku buruk. Maksudnya gimana sih bun? Seringkali si anak tantrum di suatu tempat, bahkan sampai mengganggu orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, si anak merengek minta dibelikan mainan. Pada situasi saat ini, biasanya orang tua panik dan mengalah. Dan akhirnya, bunda pun menuruti keinginannya membelikan mainan pada saat itu juga. Pada situasi saat ini, bunda dan ayah harusnya kuat pendirian untuk tidak membelikan mainan kepada si anak. Meskipun akibat perilaku si kecil ini akan membuat orang-orang sekitar fokus kepada kita. Nah, hindari nih menuruti keinginan anak pada kondisi tersebut. Karena si anak akan berpikir bahwa ketika mereka merengek di tempat umum, orang tuanya pasti akan memberikan mainan. Sehingga ketika si anak akan mengerti bila ia menangis di tempat umum, maka keinginannya akan terkabul. Maka dari itu, hal ini tidak baik untuk perkembangannya di masa depan. Nah, itu dia 4 kebiasaan yang harus orang tua hindari ketika mendidik anak. Bagaimana pembahasan hari ini? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke orang tua lainnya ya bun. Terus jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bye-bye.